Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita mau mendengarkan renungan pagi yang saya beri tema melawan tidak harus dengan kekuatan, tapi melawan dengan berserah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 7-9 kita baca. Firman Tuhan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Haleluya. Poin pertama dari ayat 7. Daud bergumul dan berdoa mengadu di hadapan Tuhan karena cemooh dari banyak kata-kata orang yang tidak senang kepada Daud. Dia direndahkan dengan kata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepadamu? Di mata banyak orang Daud tidak seperti Daud yang dulu, gagah, pemberani menghadapi lawan. Mengapa? Karena Daud harus berhadapan dengan anaknya sendiri yang bernama Absalom. Mazmur 3 ayat 1 mengatakan itu pemberontakan anaknya. Ayat 2, cemooh dari banyak orang pun seperti itu. Daud sampai mengatakan banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Cara Daud menyingkapi hal ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu masuk di dalam poin yang kedua. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Daud tidak membalas kata-kata orang dengan sikap dia mengalahkan mereka dengan fisik yang dia miliki. Tapi Daud merespon kata-kata banyak orang itu dengan berdoa. Amin. Berdoa. Dan dia minta supaya cahaya wajah Allah menyinari dirinya, menyinari keluarganya, menyinari pemerintahannya, menyinari segala-galanya. Karena Daud percaya hanya kemuliaan Allah lah yang dapat memberikan jawaban di masa kesulitan yang dia hadapi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa dampak dari kemuliaan Allah yang dia minta? Ayat 8 mengatakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Artinya, kita dengar baik-baik. Artinya ayat 8, dari kemuliaan Allah tadi, ayat 7, memancar menghasilkan sukacita yang besar. Besarnya seperti apa sih? Besar sukacita yang Daud alami mengalahkan mereka atau lawan dia pada saat mereka kelimpahan gandum dan anggur. Bicara tentang ekonomi, bicara tentang sukacita, ya. Ekonomi sukacita yang orang atau lawan Daud nikmati itu tak sebanding dengan sukacita yang dihasilkan dari kemuliaan Allah. Amin. Paham ya? Jadi sukacita yang Daud alami, sukacita yang kita alami pun itu melebihi dari mereka yang tidak senang kepada kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini sukacita tidak bisa dihasilkan atau tidak dapat dihasilkan oleh karena kelimpahan saja. Memang betul kita perlu ekonomi, kita perlu segala-galanya ya. Karena kita bicara tentang rumah, kita mau beli rumah ya butuh uang. Kita mau beli mobil, sepeda motor dan lain sebagainya butuh uang. Bahkan menyekolahkan anak pun diperlukan uang. Tapi ingat baik-baik, itu dibutuhkan dan itu harus wajib kita cari. Ya, karena supaya kita merasakan ada peningkatan. Karena berkat Tuhan itu tak terbatas.
Tapi saya di sini nggak bicara tentang berkat, tapi saya ingin mengatakan bahwa sukacita yang dihasilkan dari kemuliaan Allah itu memberikan dampak yang sangat luar biasa, mengalahkan bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Amin. Ya, itu sukacita. Karena apa? Sukacita yang besar ini akan menghasilkan pada ayat yang ke-9. Apa? Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Dari sukacita ini mengalir ketentraman dalam pribadi Daud, dalam hidup Daud. Dia yang suntuk dengan perkara-perkara yang dia hadapi. Dia suntuk dengan berita-berita yang didengar dari orang banyak. Tetapi oleh karena kemuliaan Allah yang dia minta terpancar, sehingga mengalir sukacita. Dalam sukacita itu ada ketentraman yang Daud alami. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketentraman yang seperti apa? Sehingga Daud bisa membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya Engkaulah ya Tuhan. Kata-kata Daud, yang membiarkan aku diam dengan aman. Tidak perlu Daud melawan pemberontakan anaknya dengan kekuatan dia. Daud punya pasukan yang hebat, terlatih. Dan memang pada akhirnya Absalom dikalahkan. Tetapi di sini saya ingin menekankan kembali, kalau engkau menghadapi masalah, sidang jemaat Tuhan GPDI Lembah Dieng, buat semuanya, saya pun belajar menghadapi masalah bukan dengan melawan dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita semata-mata, karena di situ akan berdampak justru tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Tapi berdoa, bicara di hadapan Tuhan secara pribadi, seperti yang Daud lakukan. Biarlah kemuliaan Allah itu saja yang akan mengalirkan sukacita. Dalam sukacita terdapat ketentraman. Walaupun kita tertipu oleh orang lain, walaupun kita menghadapi ekonomi mungkin yang tidak stabil, tapi kalau sukacita yang Allah berikan, itu akan membuahkan dampak, yaitu satu yang dicari oleh semua orang, aman, tentram, damai, sejahtera di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kesimpulannya melalui ayat renungan pagi hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama, bila engkau menghadapi masalah seberat apapun, jangan melawan dengan kekuatan, tapi lebih baik berpasrah diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang akan membela, memberi kemenangan kepada kita. Yang kedua, jangan diambil kata-kata banyak orang yang menyudutkan diri kita dengan hati yang panas. Serahkan di hadapan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan membuat pembelaan di hadapan kita. Jangan pernah merasa takut kalau kita benar, karena orang benar tidak perlu dibela. Karena kebenaran itulah yang akan muncul dengan sendirinya. Daud pun percaya seberapa banyak orang-orang menyudutkan diri dia, tetapi pembelaan Allah dalam kemuliaannya, sehingga Daud bisa tidur dengan tenang. Bapak Ibu saling kasih dalam Tuhan, nggak gampang loh. Dalam menghadapi masalah-masalah sulit, lalu kita bisa tidur dengan tenang, nggak gampang. Saya mengalami, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah tertipu. Gak sedikit, ratusan juta uang yang dipinjam oleh sahabat kami tak terkembalikan sudah puluhan tahun. Sakit hati saya, padahal uang itu mau saya pakai untuk melengkapi kebutuhan anak saya. Tapi saya bersyukur punya istri yang baik, yang luar biasa. Dia bicara, Pi, kalau kamu ingin tenang hatimu, lupakan, ikhlaskan. Sekalipun dia tidak membayar uang yang ratusan juta itu, Tuhan pasti akan beri yang terbaik. Saya langsung melek, saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata benar. Kalau kita mengampuni, mengikhlaskan semua yang terhilang, Tuhan gantikan lebih daripada itu. Dan itu saya alami. Sehingga saya bersyukur anak saya bisa, ya seperti yang lainnya, bisa kuliah dan menyelesaikan pendidikan studi yang terbaik. Dan itu bagi saya sudah cukup.
Lebih daripada itu Tuhan akan berikan lebih lagi, lebih lagi. Yuk kita belajar seperti Daud, menghadapi masalah sulit, bukan mengandalkan kekuatan tapi berpasrah. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba rindu, biarlah firman Tuhan ini selalu menjadi rema dalam diri kami. Kami mau menikmati dan melakukan. Seberat apapun masalah yang kami hadapi, hamba percaya kemuliaan Allah yang kami minta, yang terpancar dalam hidup kami, memberikan sukacita yang tak terukur dan membuat kami tetap teguh di dalam-Mu. Terima kasih ya Bapa, memberkati buat sidang jemaat GBDI Lembah Dieng. Biarkanlah mereka semuanya diberkati dalam sukacita, di dalam ketenteraman, sekalipun mereka menghadapi masalah. Karena masalah itu akan terselesaikan oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.